Ya teman-teman semua, balik lagi ke News yang Baskor Subang. Ini teman-teman semua, alhamdulillah sidang sejauh ini berjalan lancar ya untuk kasus Subang. Fakta-fakta baru di sini di persidangan sudah bermunculnya dari awal dan semua saksi kunci sudah keluar, semua saksi ahli juga sudah keluar gitu kan ya. Baik itu yang membela Pak Yosep ataupun yang memberatkan Pak Yosep ya teman-teman. Sebetulnya dari keseluruhan dari persidangan tersebut, dari fakta persidangan tersebut, tentunya ya hakim pastinya sudah ada kesimpulan ya teman-teman, dan harusnya bisa memutuskan ya, karena di sini kan hakim juga sudah bilang bahwasanya ini udah tahap akhir dan tinggal nanti bisa memutuskan gitu. Apakah Pak Yosep itu nanti akan dibebaskan ataukah akan dijatuhi hukuman ya teman-teman. Ya untuk video kali ini gue mau fokus bahas mengenai OOJ ya teman-teman, karena ya memang harus dibahas terus tentang OOJ karena mereka lah yang menghalangi ya atau merintangi dari kasus Subang ini hingga sampai ya mau 3 tahun ini ya tidak selesai-selesai gitu. Dan di kasus ini memang sudah sangat jelas ya teman-teman adanya OOJ, dan teman-teman juga sudah simak sendiri dari para saksi ahlinya pun ya sudah menyatakan seperti Pak Asep Nugraha ya teman-teman, yang menyatakan bahwasanya memang ada pengerusakan TKP dan sudah sangat terlihat ya ada perintangan-perintangan di situ. Namun ya jika masih ada orang yang tidak percaya akan adanya OOJ, berarti mungkin memang orang tersebut tidak menerima ya fakta persidangan. Ya teman-teman, di sini juga kita mungkin akan bahas sedikit mengenai DNA asing dan juga CCTV Angger ya. Ya apa aja sih Bang yang dilakukan OOJ ya berdasarkan fakta persidangan. Yang pertama tentunya para OOJ ini merusak TKP ya teman-teman, seperti menerobos ya tentunya polis lain gitu kan ya. Di tanggal 19 kan udah ada yang menerobos gitu kan ya, di situ sudah sangat jelas SOP-nya mereka tidak sesuai gitu kan ya. Dan juga membersihkan kamar mandi gitu ya, yakni menguras bak mandi ya teman-teman, yang mana di situ airnya itu masih terisi penuh dan di situ dikuras habis gitu ya, sehingga apa ya, untuk inapis sendiri sudah tidak bisa ngecek karena sudah dikuras airnya dan lantainya juga bersih gitu. Mantap ya teman-teman pembersihannya gitu. Dan yang kita ketahui itu ya dilakukan oleh Banpol Uci atas suruhan Taryono teman-teman ya. Banpol Uci itu sudah sangat jelas mengatakan sebenarnya pada saat Pak Karsadi menjadi saksi ya teman-teman, di situ Pak Karsadi diinterogasi ya oleh Ibu Kapolres terdahulu, dan di situ diteleponlah Banpol Uci. Banpol Uci mengaku bahwasanya Taryono yang menyuruh gitu. Dan saat itu anehnya ya Banpol Uci mengajak Danu gitu untuk masuk dan menguras bak kamar mandi tersebut. Tapi di situ kemarin ya pada saat Banpol Uci di sidangnya teman-teman, di situ anehnya Banpol Uci itu saat ditanya Pak Taufan ya, ditanya Pak Taufan mengenai dia sebelum masuk itu nelpon dulu gitu, dia nelpon Kades dulu gitu. Di saat ditanya soal tersebut gitu ya, kenapa sih nelpon Kades dulu gitu sebelum masuk gitu kan ya, Banpol Uci langsung kayak nggak tahu itu beneran, nggak tahu itu pura-pura gitu, seperti kayak jantungan gitu teman-teman, dia ngerasa sakit gitu dadanya. Terus ya udah Pak Taufan sementara ganti pertanyaan dulu gitu kan ya, ganti pertanyaan dulu dengan pertanyaan lain, itu Banpol Uci lancar gitu. Tapi giliran ditanya lagi kenapa nelpon Pak Kades gitu sebelum masuk, dia sakit lagi gitu. Itu lucu banget gitu. Dan situ tentunya hakim juga sudah sangat melihat nih ada apa gitu kan, sudah ada gelagat-gelagatnya gitu kan dari Banpol Uci. Kok tiba-tiba setiap ditanya Kades jantungan gitu kan ya, itu kan aneh banget ya teman-teman. Jadi ada apa gitu kan dengan Kades nih ya. Memang kita ketahui ya pada saat itu kan Kades tidak membenarkan apa kata Danu bahwasanya ada Banpol, sedangkan Banpol sendiri itu nelpon Kades dulu sebelum masuk gitu kan, udah aneh banget gitu kan. Sebenarnya gue juga dari dulu curiga dengan Kades pada saat Kades tidak menerima ya atau tidak mengakui bahwasanya ada Banpol. Di situ sudah banget terlihat kecurigaan gue ya untuk Kades ya.
Banpol sendiri telepon kades dulu sebelum masuk gitu, tapi kadesnya tidak apa ya, seperti melindungi Banpol tersebut gitu. Nggak ada Banpol gitu kan ya. Dan akhirnya dia mengklarifikasi, sama halnya dengan OOJ teman-teman. OOJ dibela habis-habisan sama kades kemarin, tiba-tiba pas dilihat ada CCTV Angger hilang, akhirnya dia langsung tuh upload video di YouTube-nya gitu kan. Nah, jadi dia juga tidak mau disalahkan dia gitu kan. Ternyata OJ ada, sama klarifikasi lagi gitu kan ya. Seolah ada apa nih, apakah memang kades ini tahu mengenai kasus ini dan menutupi, kan seperti itu teman-teman. Itu kecurigaan kita ya terhadap kades. Jadi pada tanggal 19 tersebut ya, intinya mereka juga mengacak-acak ya teman-teman, mengacak-ngacak TKP sehingga berubah ya, pokoknya berbeda dengan yang difoto Inavis teman-teman. Jadi sebelumnya ini kan difoto dulu tuh sama Inavis untuk TKP, dan situ udah berubah ya foto-fotonya, baik itu di kamar mandi mungkin dan yang lainnya. Kalau di kamar mandi mungkin malah belum terjamah sama sekali. Di situ juga gue ada kecurigaan juga ya sama Inavis, karena aneh gitu ya. Yang pertama, Inavis tidak membersihkan TKP. Yang kedua, Inavis memberikan jeda di tanggal 19 jadi tanggal 20 gitu kan ya, padahal itu sangat penting. Dan yang ketiga, apalagi ya, kecurigaan gue itu semua sudah ditanyain semua gitu oleh para hakim gitu kan ya. Oh ya, yang ketiga itu yang ditanyakan oleh hakim ya teman-teman. Yang dua ini ditanyakan oleh kuasa hukum Danu mengenai Kanit Asep, yang pada saat itu kenapa nggak langsung cek kamar mandi. Yang kedua itu mengapa dijeda gitu kan ya, walaupun dia mengaku di situ dia mau ngajak Polda gitu kan ya. Yang ketiga, kenapa dia tidak tahu Banpol UC itu ternyata masuk di tanggal 18 gitu, nggak hanya di tanggal 19 seperti itu. Itu memang ada sedikit kenjangan-kenjangan kepada Inavis ya teman-teman ya. Itu gue jujur-jujuran aja, kecurigaan Pak Tovan di situ gue juga sama ya, memiliki kecurigaan di situ. Makanya kemarin tuh Kanit Asep pun ditekan gitu ya sama hakim ya teman-teman. Namun di situ dia mengakui bahwasanya dia mencurigai Pak Yosep dan Danu berdasarkan hasil gitu kan ya, yang dia benar-benar dengan alat yang dia miliki, dan juga kecurigaan dia juga melihat gelagat dari Pak Yosep dan Danu gitu. Dan Pak Yosep tidak terlihat sedih gitu kan ya, kalau Danu ingin menerobos TKP, dan situ juga ada puntung rokok Danu gitu. Sebenarnya dari awal sudah sangat jelas ya, bahwasanya banyak bukti-bukti yang harusnya sudah bisa menetapkan Pak Yosep dan Danu sebagai tersangka. Namun ada apa nih gitu kan, apakah karena OOJ ini yang menghalangi gitu kan ya. Gila ya. Lanjut. Dan apa ya, hal yang paling terlihat ya di OOJ ini ya teman-teman, untuk menghalangi penyidikan, yaitu selain merusak TKP gitu kan ya, yaitu mengenai adanya tangga ya teman-teman, adanya tangga juga dalam merusak TKP ini. Terus tiba-tiba tangga ini kan nggak ada sebelumnya di tanggal 18, tiba-tiba di tanggal 20 saat Kanit Asep datang, tiba-tiba ada tangga. Anehnya Kanit Asep masih nggak curiga gitu kan ya, tiba-tiba ada tangga, tiba-tiba di atas ada apa namanya, darah Amel. Itu kan sangat aneh gitu kan ya. Harusnya kan dia orang yang udah berpuluh-puluh tahun bekerja, harusnya udah curiga lah, kok ini tiba-tiba begini gitu kan ya, sebelumnya nggak ada jadi ada gitu kan ya. Itu kecurigaan gue juga ya terhadap Kanit, harusnya dia juga curiga dari awal. Jadi itu teman-teman untuk pengerusakan ya teman-teman pada saat itu yang dilakukan oleh OJ untuk mengaburkan kasus Subang ini gitu, sehingga terlihat semakin rumit dan membuat masyarakat menjadi kebingungan gitu kan. Kalau misalkan persidangan ini tidak diselenggarakan, tiba-tiba Pak Asep ini tidak memberikan pernyataannya, tentunya sampai saat ini kita juga tidak tahu gitu kan ya, mengenai darah di plafon segala macam gitu kan ya. Seperti itu teman-teman. Apalagi bang yang dilakukan oleh OOJ gitu, itu kan yang pertama ya, merusak TKP dan segala macam, dan mungkin teman-teman udah tahu semua hal itu. Tentunya selanjutnya yang dilakukan OOJ adalah menelusuri CCTV ya teman-teman. Seperti analisa kita terdahulu, bahwasanya memang CCTV ini disabotase ya oleh para OOJ ini. Jadi sekiranya ada CCTV tersebut ada tersangka gitu muncul gitu kan ya, itu sebisa mungkin dihilangkan gitu teman-teman. Bang gitu kan ya, apakah ini opini aja gitu kan mengenai OOJ gitu. Ini sudah bukan analisa dan opini lagi ya teman-teman, ini sudah
fakta persidangan soal sabotase CCTV sudah jelas dilakukan oleh para OJ, dan sangat wajar ya kalau kasus ini tidak selesai ya teman-teman, jika yang merintangi adalah penyelidik atau penyidik itu sendiri gitu ya teman-teman, yang menghilangkan barang bukti seperti CCTV Angger ya teman-teman, yang sebenarnya yang aslinya itu ada di Polda gitu, aslinya ada di Polda, yang CCTV kosongnya itu diberikan lagi ke Angger. Itu kan udah sangat jelas ya teman-teman, bukti bahwasanya itu dihilangkan aja sudah sangat jelas bahwasanya kedua harddisk CCTV ini ada gitu buktinya kayak gitu. Dan pasti si Irlan bingung nih bakal menjelaskan apa gitu nanti gitu kan ya, karena itu dilakukan oleh Irlan gitu. Ya itulah ya teman-teman, kejahatan pasti ada yang namanya itu jejak gitu. Seperti hal-hal tersebut itu kan sudah ada jejaknya. Mungkin masih banyak orang yang bilang atau Pak Rahman bilang wah ini settingan gitu kan ya, bahwa para saksi ini dibuat secara settingan segala macam untuk menyalahkan mungkin kliennya. Bahwasanya padahal gitu kan ya, kita lihat sendiri para saksi ini muncul gitu kan ya, ada di CCTV pada jam krusial tersebut gitu. Dan itu adalah data saintifik bahwasanya mereka tidak hanya ngomong tapi mereka benar-benar lewat pada jam tersebut. Kemudian mengenai CCTV Angger segala macam, nggak mungkin dia berbohong karena ya harddisknya ada gitu, nggak mungkin dia berbohong. Irlannya ada gitu, nggak mungkin dia berbohong. Dan juga pada saat itu misalkan gitu kan ya, ATS dituduh gitu kan ya membuat hal ini, membuat kebohongan atau mungkin gitu ya membayar para tersangka dan segala macam, itu kan sudah tidak mungkin lagi gitu teman-teman. Hal ini terjadi sebelum adanya ATS ini memegang Danu gitu kan ya sebagai pengacara gitu. Jadi nggak mungkin ini disetting dari awal, bahkan dari Pak Taufan megang Danu gitu. Itu kan sangat tidak masuk akal yang dinyatakan oleh Pak Roman itu. Seperti itu teman-teman. Namun ya kayak gimana ya, mungkin nanti ya yang pasti untuk Irlan ini ya teman-teman tidak mungkin satu orang ya teman-teman, tidak mungkin hanya Irlan doang, karena di sini juga terlihat adanya Pak Karsa, terlihat adanya yang namanya Taryono yang sudah jelas-jelas gitu kan ya. Ini nggak mungkin cuman Irlan doang nantinya gitu kan yang terlihat, dan juga Taryono doang gitu. Di sini juga akan terlihat Irlan ini gitu ya teman-teman. Dalam persidangan Irlan harus menjelaskan semuanya gitu teman-teman, dan juga Taryono Karsa harus memberikan penjelasan yang jelas pada hakim gitu. Ya kita tahu ya sidang minggu ini kan apakah akan terungkap ya mengenai OOJ, karena kita lihat ini contohnya Irlan harus mengungkapkan siapa yang menyuruh dia, karena logikanya para tersangka ini kan otomatis berhubungan ya teman-teman dengan pihak kepolisian atau para OOJ ini, dan OOJ ini bekerja untuk mereka kan kayak gitu. Dan di sini para OOJ ini harus mengaku gitu kan siapa yang menyuruh mereka sebenarnya, apakah ada atasan mereka lagi gitu kan ya yang memiliki pangkat juga yang menyuruh mereka. Kalau dari gua pribadi kayak Irlan gitu kan, itu seperti hanya bawahan atau orang suruh-suruhan aja yang disuruh oleh atasannya lagi gitu. Menurut gue seperti itu ya teman-teman. Dan menurut gue memang ya untuk OJ ini harus benar-benar diungkap ya teman-teman dalam persidangan. Kalau tidak terungkap ini seperti apa ya, kasus Subang ini menjadi cacat dan tidak lengkap kalau menurut gue. Begitu juga dengan DNA asing ya teman-teman. Tentunya di sini banyak banget teman-teman yang mengharapkan terungkapnya DNA asing dan juga CCTV Angger ya. Namun pada dua hal tersebut memang tidak terlepas dari OOJ kalau menurut gua. Kan diduga DNA asing ini adalah perbuatan pelaku juga ya, atau perbuatan OJ yang ingin mengaburkan kasus ini ya teman-teman. Jika darah di pelapon saja bisa ditaruh gitu kan ya, maka akan sangat mudah juga ya untuk menaruh DNA atau darah orang lain di TKP ataupun di baju Danu gitu teman-teman. Dan untuk DNA di baju Danu pun belum jelas ya apakah itu baju yang dipakai Danu di TKP atau bukan gitu. Jika secara logika ya teman-teman, Danu dan pelaku lainnya itu kan nih menyerang Bu Tuti dan Amel nih, mereka menyerang, memukul dan segala macam. Maka jika ada dari mereka menyentuh Danu misalkan ya, menyentuh Danu, maka di baju Danu itu
akan ditemukan juga ya darah Bu Tuti dan Amel, tidak hanya darah dari pelaku lainnya. Itu seperti kayak apa ya, kalau cuman ada darah dari pelaku lainnya dan tidak ada darah Bu Tuti dan Amel, itu seolah-olah seperti ini teman-teman, seperti buatan rekayasa. Itu kan sudah sangat jelas ya. Dan secara logikanya gini teman-teman, kalau misalkan DNA asing itu ada gitu kan, misalkan di baju Danu, ya maka orang tersebut juga harusnya kan terluka ya, terluka. Nah, orang tersebut kan di sini apakah melukai dirinya sendiri gitu kan ya, atau dilukai oleh korban kan, kayak gitu. Jika dilukai oleh korban nih, misalnya oleh Amel, maka harusnya kan darah mereka bercampur juga ya dengan darah korban. Namanya mereka juga kan menyerang gitu kan ya para korban, harusnya kan di situ juga ada darah korban yang juga menempel di Danu. Ini anehnya kenapa cuman darah dari pelaku itu sendiri gitu kan, itu kayak aneh gitu kan ya. Apakah Amel sekuat itu kan melawan mereka semua gitu kan ya, sampai mereka terluka? Dan apakah mungkin pelaku lain dengan sengaja gitu kan ya menempelkan darah ke Danu, sedangkan Danu sendiri tidak terkena darah korban gitu di bajunya? Apakah masuk logika atau enggak tuh teman-teman? Ya akan lebih sedikit ya masuk akal, menurut gua akan lebih sedikit masuk akal ya teman-teman, jika baju Danu itu terkena darah Ibu Tuti dan Amel gitu. Namun jika baju Danu itu tiba-tiba cuman dihinggapi dua darah para pelaku, itu sangat aneh gitu. Akan terlihat seperti dibuat-buat, itu kesimpulan dari gua ya. Namun di sini dua DNA asing ini akan lebih dijelaskan nanti ya teman-teman oleh tersangka Danu itu sendiri di depan Ibu Beta ya teman-teman, atau yakni Ibu Beta itu yaitu ahli DNA ya teman-teman. Karena di sini untuk DNA itu kan belum ada pembandingnya juga gitu kan ya. Dan Danu harus menjelaskan apakah baju tersebut yang ia pakai di TKP. Nanti kan di persidangan kayak gitu nih, Danu akan ditemukan oleh Ibu Beta tersebut gitu kan ya, untuk menjelaskan dua DNA asing gitu teman-teman. Dan apakah nanti apakah ada tersangka lain kan kayak gitu, Danu kan juga harus ditekan gitu kan ya, apakah ada tersangka lain? Jika tidak ada tersangka lain, apakah Danu bisa jelasin gitu dari mana DNA tersebut berasal? Apakah ia memang pernah ribut gitu dengan temennya, ataukah memang ya dia ribut dengan tersangka lainnya gitu kan ya? Karena kemungkinan besarnya tidak mungkin dia langsung ditempelin gitu aja oleh pelaku lainnya, sedangkan tidak ada ditemukan DNA dari Ibu Tuti dan Amel. Ya itu tentunya kita nantikan ya teman-teman untuk kesaksian dari Danu itu sendiri. Nah pasti memang hal ini harus dibahas ya secara terbuka di persidangan, tentunya bersama ahli DNA dan juga Danu itu sendiri. Semoga ada kejelasan mengenai DNA asing tersebut. Andaikan pun ada andil ya, ada andil dari OOJ dalam DNA asing tersebut, maka semoga bisa terungkap ya, semoga bisa terungkap. Gue sih berharapnya bisa terungkap. Apakah ini ada tersangka lain kan kayak gitu, semoga secara terang-terangan apakah ini perbuatan OJ gitu kan ya. Ya pasti memang hal ini harus dibahas secara terbuka kalau menurut gue. Oke segitu aja ya teman-teman ya mengenai DNA asing dan CCTV Angger. Ini memang harus dibahas di persidangan, apakah nanti majelis hakim mempercayai Danu berbohong, ataukah hakim lebih mempercayai adanya OJ yang dengan nyata mengabulkan atau dengan jelas-jelas merintangi penyelidikan. Oke segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.